Saya agak heran selama ini apa yang dikaitkan dengan Pak Hasto sebagai Sekjen PDIP itu selalu dengan Jokowi. Apa yang terjadi di internal PDIP selalu dikaitkan dengan Jokowi. Ini sebagai pertanyaan buat saya. Saya minta jawaban seperti itu satu. Makanya saya katakan ini ada kayak Jokowi fobia. Gini ya, coba saya terangkan dulu istilahnya. Fobi itu bukan terhadap orang. Fobi itu adalah kondisi psikologis takut pada sesuatu yang tidak dia kenali justru. Salah lagi Anda tuh. Itu pentingnya belajar itu. Ada referensi. Kalau Anda bilang Jokowi filia, masih mungkin itu mencintai Jokowi. Tapi fobi pada Jokowi itu artinya anggap Jokowi itu barang. Kacau. Orang fobi pada situasi, orang fobi pada kejijikan, orang fobi pada barang, bukan pada orang. Nggak ada orang fobi pada orang. Nangkap nggak teori psikologinya tuh? Paham tuh? Bagus. Ya, saya terus terang nggak nangkep tuh apa yang ingin disampaikan oleh Rocky. Nggak peduli. Saya bicara. Pakai ini. Ya, Saya nggak peduli siapa nangkap, siapa nggak nangkap. Yang penting tesis saya, dalil saya, pengetahuan teoritis saya, reasoning saya sudah terangkan. Jadi kalau saya pastikan bahwa foto itu disebarkan oleh Jokowi, siapa yang mau bantah? Faktanya nggak ada, memang ada faktanya. Tapi reasoning saya mengatakan itu. You bantah reasoning saya, bukan bantah faktanya tuh. Yang di kita sekarang, misalnya. Lebih skandalus mana? Hasto yang skandalnya diduga, atau siapa teman Hasto lagi yang gubernur itu, Andi, di dalam foto-foto itu kan itu yang disebut skandal kan. Hasto cium pipi sama si perempuan, Andi kasih kode pada seorang perempuan. Itu inimikus, diputar sedemikian rupa menjadi isu publik. Kan yang terjadi berubah menjadi hostis. Padahal itu adalah skandal dalam bentuk rumor dan gosip. Bandingkan dengan skandal yang dibuat Jokowi, abuse of power. Langsung dia hostis, nggak ada inimikus di situ. Yang kasus Mahkamah Konstitusi, di situ fairnessnya kita mesti lihat tuh. Terang-terangan dicatat di dunia internasional bahwa Jokowi bikin skandal yang sifatnya hostis, berbahaya bagi publik. Itu fairnessnya di situ. Nah sekarang yang terjadi adalah orang menduga apa yang ada di kotak Pandora di Rusia itu yang kuncinya dipegang oleh KONI. Apa isinya? Kata Guntur Romli tadi, isinya hostis, bukan inimikus. Tapi kenapa yang beredar di Indonesia inimikus? Soal terong lah, soal apa segala macam. Kan kita mau bedah itu dalam talk show semacam ini tuh. Kalau enggak, talk show ini jadi rumor juga tuh. Kalau kita nggak mau masuk di dalam hal-hal yang sifatnya teoritis, ada basis ilmiahnya tuh, yang nggak ada margin of error di sini. Semuanya sempurna saya terangkan. Sekarang kita balik pada soal tadi. Siapa yang memulai skandal itu? Kita uji. Siapa yang memuat foto Hasto dan Andi Wijayanto? BEM UNJ, Dekan Fakultas Manajemen Bakri Institut. Apa kepentingannya? Faktanya nggak ada, tapi reasoning kita mulai bekerja tuh. Apakah yang lakukan itu adalah Kaesang, Gibran? Apa kepentingannya? Di dalam taraf berpikir itu kita akan lihat, kalau begitu pertentangan utama antara siapa dan siapa tuh. Friend and enemy-nya di dalam konsep Carl Smith itu siapa dengan siapa. Pada analisa terakhir adalah Jokowi dan Megawati. Dia jangan bawa Jokowi. Loh itu analisisnya begitu. Kalau otak kita mau kita pakai sempurna tuh, maka di dalam paradigma itu kita uji skandal-skandal ini. Hasto diskandalkan pasti oleh orang dekat Jokowi. Boleh.
Orang kedua dekat Jokowi boleh, orang ketiga dekat Jokowi boleh. Tapi kalau itu berarti ada orang ke-17 dekat Jokowi, tetap dia adalah proksinya Jokowi. Sama aja logiknya. Kan kacau kita berpikir, ya mungkin aja yang buat itu adalah orang dari Rusia, orang dari Ukraina. Apa urusannya dengan pertarungan friend enemy di dalam pikiran Carl Smith tentang Jokowi dan Megawati? Konstruksinya begitu, cara berpikirnya tuh. Jadi kalau saya pastikan bahwa foto itu disebarkan oleh Jokowi, siapa yang mau bantah? Faktanya nggak ada, memang ada faktanya, tapi reasoning saya mengatakan itu. You bantah reasoning saya, bukan bantah faktanya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Saya nggak tahu, saya nggak nangkep. White coffee dulu deh, white coffee. Karena ada black scandal. Ya, jadi itu penjelasan yang menarik. Tapi pertanyaan besar kita kan pada hari ini adalah bukan itu. Bukan soal siapa yang menyebarkan foto Hasto cium siapalah namanya. Cipika-cipiki. Cipika-cipiki. Oke. Atau siapa Andi ya, satu lagi. Kan bukan itu isunya. Ya, isunya adalah soal tadi Pak Hasto mengatakan dia punya informasi-informasi mengenai skandal korupsi. Yang menggunakan istilah skandal korupsi itu kalau nggak salah ya Pak Hasto sendiri atau Bu Kony atau Guntur ya, yang mengatakan bahwa gue punya nih informasi semacam ini dan informasi ini akan bisa menjadi bom waktu. Nah, kata Rusia di situ tampil karena kenapa kita menyebut Rusia? Karena memang si dokumen-dokumen dan bukti-bukti tersebut dibawanya ke Rusia. Kenapa Rusia? Ya karena Kony itu adanya di Saint Petersburg. Cuman pertanyaan kita kan belum juga terjawab, yaitu mengapa itu tidak kunjung atau tidak ditampilkan lebih awal, dihadirkan lebih awal, mengingat kalau betul ada dokumen atau bukti yang menunjukkan bahwa pejabat A, B, C itu korup, melakukan skandal korup. Termasuk tadi logika Bung Rocky. Nggak salah kalau sebutkan misalnya kekuasaan Pak Jokowi misalnya. Termasuk ya, termasuk. Misalnya saja dia bilang bahwa saya punya bukti yang menunjukkan bahwa Kaisang atau Gibran atau Bu Iriana disebut loh oleh Kony ya. Apa sih istilahnya kaitannya sama pokoknya Ibu Iriana jangan tenang-tenang dulu ya. Jangan tenang-tenang dulu. Jangan tenang-tenang dulu ya. Ini ada informasi-informasi tentang skandal keluarga gitu ya. Nah, enggak. Ya oke. Dikoreksi, kutipan skandal keluarga itu nggak ada. Oke. Jangan nambah-nambah. Oke, saya minta maaf kalau memang salah Bu Kony.